Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang buat teman-teman semua yang mengikuti channel ini. Ini adalah edisi dari Sindikat PAU. Saya akan mencoba membawakan sebuah topik yang saya beri judul 3 hal untuk 3 hal agar 3 hal. Jadi semuanya serba 3 ya. Semuanya saya kemas demikian supaya mudah diingat. Nah, ini saya akan coba menampilkan slide-nya supaya saya ngomongnya nggak ngalor ngidul gitu ya. Jadi silahkan nanti juga teman-teman lihat dari slide-nya aja. Yaitu judulnya Change Management for Startup. Nah, perlu nggak sih sebetulnya change management di startup ya? Nah, nanti silahkan dilihat aja sendiri, perlu atau tidaknya. Tapi menurut saya banyak sekali ya startup yang saya lihat tidak memperhatikan faktor manajemen perubahan. Ya, nanti kita bisa bicara secara detail. Makanya saya ingin bicara 3 hal untuk 3 hal agar 3 hal. Pertama, 3 hal pertama adalah tentang manajemen perubahan. Apa sih manajemen perubahan? Ternyata hanya 3 hal manajemen perubahan itu. Yaitu pertama, tahu, kedua mampu, dan ketiga mau. Ya, tahu apanya? Tahu mengapa perlu perubahan. Jadi kalau Anda membuat startup, Anda harus tahu gitu. Ini merupakan perubahan yang mendasar atau tidak. Ya, membangun suatu kesadaran dan keinginan menjadi lebih baik. Ya, lebih baik dari segi pelanggan atau dari perusahaan kita. Ya, jadi ini bisa objeknya bisa mana aja. Kemudian harus mampu, ya, harus punya bekal, harus punya kompetensi, ya, harus bisa memberdayakan resources yang ada, yaitu membekali dengan pengetahuan dan kemampuan. Ya, jadi artinya tidak hanya tinggal diam. Kalau Anda pengen melakukan startup yang basisnya teknologi, Anda harus tahu teknologi itu apa, gitu, dan teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Nah, sudah tahu, sudah mampu, tapi harus ada mau. Kalau nggak ada mau, ya mana mungkin sesuatu itu terjadi. Ya, jadi kuncinya di mau, yaitu mau memimpin perubahan itu sendiri. Jadi Anda harus terjun langsung di dalam perubahan itu, berkomitmen kuat menjalankan perubahan. Nah, kita masuk ke 3 hal yang kedua, yaitu untuk siapa perubahan. Ternyata hanya untuk 3 hal, yaitu untuk individu, diri kita, yaitu sebagai aktor. Jadi kita jangan sebagai penonton, jangan sebagai pengamat, jangan sebagai korban gitu ya. Kita harus bisa mengantisipasi perubahan dengan tindakan nyata. Ya, jadi kalau punya ide ya kita yang harus mengaktifkan ide itu, jangan menunggu orang lain, ya kita sendiri yang punya ide, kita harus menyampaikannya. Kemudian yang kedua, untuk siapa perubahan? Organisasi, untuk perusahaan, untuk siapapun yang kita berada di situ. Jadi kalau Anda karyawan ya perusahaan Anda, kalau Anda seorang usahawan muda ya organisasi perusahaan Anda, gitu ya. Demi apa? Pertumbuhan, untuk menciptakan peluang dan inovasi. Ketiga, hal ketiga adalah komunitas, ya. Ini adalah demi keberlanjutan. Bisa juga di sini diartikan masyarakat luas, yaitu keberlangsungan dalam kenyamanan, ya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, misalkan hadirnya Gojek, hadirnya Grab, itu semua merupakan sesuatu yang dampaknya kepada komunitas, yaitu masyarakat luas, ya. Saya nggak perlu sebut karena Anda semua sudah tahu lah, paham maksud saya apa. Agar bagaimana? Ya, 3 hal untuk 3 hal agar 3 hal. Agarnya adalah agar memiliki daya tarik. Startup Anda harus memiliki daya tarik. Kalau nggak ada daya tarik, ya Anda akan bikin aplikasi aja, ya. Harus unik, ya. Ini merupakan pilihan terbaik, tiada duanya bagi masyarakat, bagi pembeli atau calon pembeli, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki daya tahan. Artinya tadi kalau daya tarik itu untuk memulai harus membuat customer yang banyak, penggunanya, usernya, berapa juta, berapa puluhan juta gitu ya. Kemudian harus punya daya tahan, ya. Kalau startup kita kan sering ya kita dengar
bakar duit gitu ya. Sampai kapan gitu ya? Banyak kan startup yang masih dalam fase daya tahan ini. Ya, daya tariknya sudah ada, tapi dengan mungkin dengan banyaknya diskon, banyaknya promo gitu ya, itu menjadi daya tarik tertentu. Tapi belum tentu mereka punya daya tahan. Ya, makanya mereka perlu melakukan manajemen perubahan supaya apa? Ada daya tahan, yaitu adanya kekuatan dan kelenturan, resiliensi ya, menghadapi kegagalan. Dan semua perusahaan, semua bisnis pasti pernah gagal, nggak ada satupun perusahaan yang nggak pernah gagal. Ya, jadi jangan berpikir semuanya pasti lancar, enggak, belum tentu gitu ya. Jadi Anda harus siap untuk gagal dulu ya. Tapi seberapa sering Anda gagal harus lebih banyak bangunnya daripada gagalnya. Yang terakhir, agar memiliki daya saing. Ya, jadi kalau udah bertahan harus bersaing dong gitu ya. Udah tahan digempur sana sini harus memiliki daya saing untuk selalu menang. Ya, di sini diperlukan kegigihan didasari jiwa heroik untuk selalu gigih. Ya, jadi ini simpel sekali. Jadi 3 hal itu adalah tahu, mau, mampu dan mau ya. Kemudian agar apa? Untuk siapa? Untuk 3 hal juga, individu, organisasi, komunitas atau masyarakat. Ya. Kemudian agar apa? Agar memiliki daya tarik. Sebuah startup kalau nggak memiliki daya tarik, siapa yang mau pakai? Ya, usernya harus banyak, gitu ya. Setelah banyak harus memiliki daya tahan. Berapa lama lu bisa bertahan di situ, gitu ya? Bakar duitnya sampai kapan, gitu ya? Kita udah lihat ya banyak startup yang bergelimpangan karena nggak memiliki daya tahan, bahkan mungkin daya tariknya kurang. Ya, terakhir harus memiliki daya saing. Ya, so jadi jangan remehin change management itu, jangan dipikir suatu hal yang mudah. Enggak, justru tantangannya kebanyakan startup itu gagal ya karena nggak memiliki atau nggak dibekali dengan kapabilitas untuk melakukan manajemen perubahan. Ya, jadi itu penting sekali. Jadi kalau Anda punya konsep bisnis, jangan hanya bisnisnya bagus, tapi bagusnya itu Anda harus tahu gitu. Kenapa orang harus berubah atau harus mengikuti Anda gitu ya. Kemudian Anda harus mampu. Mampu untuk apa? Menciptakan platform, menciptakan teknologi atau mengerahkan resources, dan terakhir Anda harus bisa atau memiliki kemauan untuk selalu memimpin perubahan itu sendiri ya. Dan seterusnya ujung-ujungnya untuk daya tarik, daya tahan, dan daya saing. Jadi 3 daya, semuanya sebar 3 ya. 3 hal untuk 3 hal agar 3 hal gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan kasih like di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.